Jadi orangnya itu agak gini. Sambil ngisir. Orangnya agak tinggi, terus rambutnya putih, kulitnya juga putih karena dari pinggir. Jadi gini. Cuma nggak bersuara, Mas. Cuma pas kita lihat itu, aduh, gitu. Refleks temenku, cuk, asu ya. Dan si makhluk ini masih ketawa, gitu. Sambil gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu seorang rapper ya. Dia adalah Mas Ricky. Mas Ricky ini akan menceritakan pengalamannya sewaktu dia kuliah di salah satu kampus di Surabaya. Nah, yang paling menarik ternyata kampus Mas Ricky ini yang sudah pernah dibahas pada episode Kampus Angker yang dibawakan oleh Mas Itang. Dengan beberapa teror-teror yang sudah menghantui kampus tersebut, tentunya teman-teman pasti penasaran. Bagaimanakah kelanjutannya? Tetap saksikan Kembara Sunyi. Ya, selamat malam Mas Ricky. Selamat malam Mas Idris. Luar biasa, semangat sekali ya. Iya. Apa kesibukannya hari-hari ini? Lebih sibuk di musik sih, kebetulan saya juga rapper. Wih, keren. Iya. Rapper ya berarti ya? Iya. Boleh mungkin sedikit nge-rapnya buat Kembara Sunyi mungkin? Boleh. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Ricky. Bersama Mas Idris dan tim Kembara Sunyi. Di sini aku berbagi kisah misteri. Jangan lupa tonton dan subscribe video ini. Wih, mantap. Kelihatan pro banget ini Mas Ricky. Amin. Emang basicnya mulai dari kuliah dulu ini nge-rap? Saya tertarik dengan rap atau hip hop itu ketika masuk kuliah. Benar. Masuk kuliah? Benar. Berarti ikut ini salah satu kayak musik mungkin di kuliahnya? Oh enggak. Cuma emang lebih suka. Cuma memang pertama suka mendengarkan, terus kebetulan juga tumbuh di lingkungan yang tepat sih. Oh, lingkungan para musisi gitu ya. Musisi. Wah, keren. Ya gitu sih Mas Idris. Iya. Ya mungkin dari obrolan kita barusan, Mas Ricky suka musik di waktu masa kuliah ya? Iya. Nah, ada hubungannya juga masa-masa kuliahnya dengan apa yang akan mau diceritakan di Kembara Sunyi ini. Oh iya. Mas Ricky ya? Ada. Iya. Iya, Mas Ricky mungkin bisa diceritakan awal mula dulu masuk kampus dan sempat mengalami berbagai macam pengalaman misteri itu gimana? Oh iya Mas Idris. Jadi saya waktu itu sekitar tahun 2011. Setelah lulus kan saya sempat bekerja setahun, jadi diibaratkan itu udah telat 1 tahun untuk memasuki dunia mahasiswa atau perkuliahan. Jadi ketika saya sebagai maba ketika masuk di kampus, ya pertama kesannya, aduh, ini kampus kok apa ya? Suasananya berbeda gitu. Jadi ketika masuk ke lobi pertama itu disambut dengan diorama Sumpah Amukti Palapanya Patih Gajah Mada gitu. Terus ada Raden Wijaya. Memang suasananya memang kayak apa yang saya rasakan itu sakral gitu. Syahdu dan klinik juga kerasa banget kan. Disambut dengan diorama relief
kayak gitu. Terus saya waktu ospek kan masuk lobi situ, dari situ digiring ke atas untuk menuju ke bangsal. Jadi bangsal ini semacam hall. Jadi itu hall tempat yang untuk menampung mahasiswa baru pada saat itu. Nah, di situ dilaksanakan masa orientasi kampus. Jadi pengenalan lingkungan kampus, terus aturan mahasiswa itu apa, terus bidang-bidang kampus itu apa. Jadi di situ jelasin lah selayaknya pengenalan orientasi kampus pada umumnya. Nah, pas itu ketika istirahat, saya nggak sengaja keluar lewat deket ruang kaca di sisi kiri bangsal. Itu ruang karawitan, Mas. Jadi ada gamelan dan lain-lain. Nah, ketika lewat itu, saya lihat itu baru kali ini aku lihat alat gamelan atau karawitan satu set lengkap gitu. Dan itu kesannya apa ya? Bukan mistis sih, lebih ke saya kagum dan sakral. Karena kesakralan itu, kan gamelan alat musik budaya Jawa. Mempunyai aura tersendiri. Mempunyai aura sendiri dan saya juga sendiri suka musik. Jadi saya juga tahu ini budaya alat musik adat budaya Jawa gimana, budaya Bali saya juga sempat belajar itu. Jadi saya benar-benar berhati-hati banget ketika lewat ruangan itu. Karena takut untuk melanggar apa ya, semacam norma atau apa adat kesopanan. Itu ya, itu kesannya udah dapet sih waktu maba itu. Keren sih pas ospek itu, lebih ke sakral sama ya itu kagum. Berapa hari ospeknya? Ospek pada saat itu dibagi selama 6 hari, Mas. Cuma 3 hari di ospek universitas, terus 3 hari terakhir itu di ospek fakultas. Nah, biasanya yang ada drama-dramanya itu di ospek fakultas itu sih. Iya, benar. Kalau untuk ospek untuk pengenalan kampus di universitas itu lebih soft. Tapi kalau lebih umum. Tapi ketika masuk fakultas, nah itu kita mulai diajarkan untuk cara berpikir seperti mahasiswa, mental seperti mahasiswa, seperti apa itu saya mengalami di situ sih. Setelah masa ospek 6 hari, setelah itu saya menjalankan aktivitas seperti mahasiswa, Mas. Pada umumnya yaitu belajar. Ya sempat bingung juga karena dulu kan SMA ya kelasnya tetap gitu kan. Ketika masuk dunia kampus mahasiswa, jadi mahasiswa kita ke kelas ini, terus setelah itu jam ganti kita ke kelas yang lain gitu. Itu sempat bingung. Tapi untungnya ada beberapa anak yang memang sudah pernah merasakan bangku kuliah, itu teman-temanku itu bimbing gitu. Kayak gini nggak apa-apa, kayak gini kaget gitu. Nah, satu waktu aku jenuh, Mas, sama rutinitas studiku, rutinitas perkuliahanku itu. Akhirnya ya udahlah, kan di waktu ospek tuh kan ada pengenalan UKM. Di UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ ada UKM basket. Kebetulan aku dari SMP sampai SMA itu ikut basket. Jadi ya udah, coba-coba ikut gitu kan. Udah suntuk gitu kan. Ya udah, satu waktu aku ikut, terus ada latihan rutin, Mas. Itu kalau nggak salah hari Selasa sama Kamis kalau nggak salah. Pas itu hari Kamisnya aku. Hari Kamis kita latihan kayak biasa, latihan basket pada umumnya kayak gimana kan. Dan itu banyak maba juga. Jadi ada dari berbagai fakultas di kampus itu ikut teman-teman. Ya udah, kita kenalan gitu kan. Terus mengenal senior juga, pelatih juga. Nah, pas itu memang ada satu celetukan lucu dari senior. Karena kalian kan masih banyak yang baru mengenal UKM basket ini. Untuk awal-awal, ayo yang maba-maba nanti didampingin beberapa senior mengembalikan ini peralatan latihan kita, latihan UKM bola basket. Jadi kayak
ada bola, terus ada kon buat halang rintangnya itu untuk dribble. Ya udah kita ada sekitar 10 sampai 15 maba. Latihannya kondisi malam. Kondisi malam. Jam startnya itu jam 7:30-8-an. Kelarnya itu selesainya jam 9:30-10-an. Jadi setelah aktivitas perkuliahan kelas malam itu selesai, biasanya kan anak-anak latihan basket selesai itu anak-anak nongkrong-nongkrong dulu gitu untuk ngeringin baju kita yang penuh keringat gitu kan. Jadi ya kelar-kelar latihan jam 10 malam itu. Ya udah. Kondisi kampus pas itu banyak gedung yang udah dimatikan lampunya. Jadi sama senior kita dibimbing untuk ke ruang UKM. Kebetulan ruang UKM itu terletak di lantai 3, Mas. Lantai 3, dan itu lewat tangganya itu kayak tangga besi gitu. Jadi kalau jalan cetok bunyi. Ya udah, kita kan karena kita juga taunya waktu di ospek universitas itu cuma ditunjukkan gedungnya aja. Kita nggak tahu lokasi UKM basketnya itu di ruang mana, lantai berapa. Cuma di waktu ospek itu, ini gedung serbaguna untuk UKM, ada UKM ini, lantai ini, UKM ini, gitu. Jadi kita ikutin senior, 2 senior di depan. Jadi maba-maba ngikutin di belakang gitu, kayak anak bebek gitu, digiring. Nah, di bawah itu sebelum kita naik itu ada beberapa mahasiswa, ya, senior-senior kita sedang main gitar, ada yang ngerjakan tugas gitu kan. Ya udah, kita bilang permisi gitu kan, karena tangganya kan harus melewatin mereka dulu gitu. Ya udah, oh ya nggak apa-apa, mau apa? Oh, mau ngembalikan bola, Mas, gitu. Ya udah, kita naik gitu kan. Ternyata di lantai 3 UKM basketnya, Mas. Nah, pas kita sampai di lantai 3, karena ruangannya udah gelap kan, kita cuma ngandalin center. Center itu dari HP jadul pas itu tahun 2011-an kan, Mas. Jadi ketika masuk itu, jadi kak modelnya lorong gini, Mas. Lorong bentuknya kayak T gitu kan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, kebetulan letak UKM basket itu kita belok kiri, terus belah kanan pas. Nah, itu untuk membuka kunci karena memang bangunannya bangunan agak lama, kuncinya juga kunci yang agak panjang gitu. Iya. Jadi masih kok nggak bisa gitu. Nah, kita kan nunggu senior untuk buka pintu. Nah, iseng di depan pas itu. Jadi kan ruangannya sebelah kanan gini. Nah, ini senior di depan, kita di belakang-belakangnya. Nah, pas depan seberang kita para maba itu, dan aku ngelihat itu ada jendela, Mas. Jendela itu jendela jadul gitu kan, kayak ada slotnya itu. Jadi jendelanya kotak gede gini, terus ini ada kayak landasan kayu gitu, terus ada tempat untuk pengaitnya, karena memang pas itu jendelanya tertutup sih. Nah, pas saya lihat itu, karena memang aku dari kecil itu suka mengamati sesuatu, apa yang ada di sekitarku, lingkungannya seperti apa. Nah, pas itu kan karena gelap dan juga nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada, cuma dari senternya senior itu di HP-nya. Nah, pas iseng lihat jendela itu, ternyata ada satu sosok duduk gitu, Mas. Karena jendela ketutupan, jadi sosok itu duduk gini di jendelanya itu. Iya, di jendela. Jadi jendela itu dia goyang-goyangin kepala aja gini. Bentuknya gimana? Rambutnya kribo gitu. Karena posisinya gelap, aku cuma lihatnya bentuk hitam gitu dong. Gitu aja sih, hitam gitu. Cuma jendela itu kan gede gitu, besar. Jadi hampir menyentuh atasnya jendela itu, agak gede gitu. Waktu duduk itu gini. Cuma aku nggak bisa lihat wajahnya, Mas. Cuma bisa lihat siluet bentuknya sama posisi duduknya gimana. Terus dia geleng-geleng gini, ke kanan, ke kiri gitu, Mas. Ya sempet apa ya sempet kaget gitu. Cuma aku inget lagi kalau aku teriak atau kalau aku takut, menunjukkan ketakutanku,
takut nanti mempengaruhi yang lain. Betul. Gitu. Jadi cuma di dalam hati itu aku ya sorry gitu, sorry agak kasar ya, miso Surabayaan, tuk, gitu. Karena ini kagetnya, pengen ngeluarin itu nggak bisa mas, nggak bisa. Karena aku juga apa ya, takut teman-teman kan habis latihan, posisi capek juga, takutnya nanti mempengaruhi banget gitu psikisnya anak-anak teman-teman maba itu. Ya udah aku nunduk gitu, nggak berani lihat aku mas. Sampai satu senior tuh, oh ya yuk maju gitu. Oh iya mas, gitu. Tetap nunduk. Kenapa nunduk gitu? Capek mas, aku bilang gitu. Capek, udah nggak kuat. Udah lapar. Ya udah aku naruh sambil nunduk gini, nggak berani lihat jendela aku mas, bener nggak berani. Karena memang iya horor, spooky banget gitu kan. Ya udah aku taruh bolanya ke tempat keranjang. Udah kan teman-teman masih belum turun, jadi nunggu aku sama teman-teman yang lain naruh bola. Ya udah, nah pas sedang nunggu senior waktu ngunci balik pintu, itu teman-teman tuh bilang kok gini ya, gini kenapa? Aku bilang gitu. Enggak, apa, merinding gitu. Iya kok lebih mencekam. Ya aku bilang, ya gimana nggak mencekam gelap gini. Nggak apa-apa lah, nggak takut ada apa-apa atau udah jangan pikiran gitu aku bilang. Ya padahal aku juga sedang mengatasi rasa takut itu di hati. Aku pendem, aku simpen sendiri mas. Ya udah, apalagi teman-teman maba kan, teman-teman angkatanku udah ngerasain hal yang kayak gitu. Ya udah aku makin, ya udah aku keep aja. Yang apa yang kulihat tadi di jendela itu aku keep. Aku nggak akan ngomong. Ya udah, akhirnya senior udah ngunci, ya udah kita turun. Turun itu aku bilang ke teman-teman apa, agak cepet, cuma hati-hati kalau turun karena gelap kan. Oh ya udah. Tapi nggak sempat lihat jendela lagi waktu itu. Enggak. Sosok itu masih ada apa masih udah hilang? Enggak sempet. Karena udah fokus. Teman-temanku, teman-temanku pas itu memang kondisinya kan habis latihan capek, kita sama-sama capek. Ada beberapa yang udah karena terpengaruh suasana itu akhirnya agak sempat ngedrop, jadi kayak keringet dingin itu keluar, terus pokoknya nggak enak banget mas suasananya. Jadi ya udahlah, daripada aku nanti lihat terus takut aja kayak di film-film gitu langsung nempel di ya udah akhirnya turun. Aku bilang ayo gitu. Tapi senior itu udah kayak tahu gitu, jadi ngomong, kamu lihat apa tadi? Ya aku jawab, nggak lihat apa-apa mas. Gitu. Oh, ya udah kita turun. Nah, selang waktu, seiring berjalannya waktu, nggak kerasa kan, aku udah nyentuh semester 2. Nah, di semester 2 itu rasa penasaran terhadap organisasi kemahasiswaan itu lebih menggebu-gebu gitu. Apa yang dimaksud dengan BEM gitu kan. Akhirnya pada waktu itu ada pendaftaran untuk diklat himpunan mahasiswa jurusan. Jadi yang ngadain anak-anak BEM fakultas untuk nyaring anak-anak siapa yang tertarik dengan keorganisasian mahasiswa di kampus, terutama lingkup fakultas dulu. Dari lingkup terkecil itu jurusan kan yang paling kecil. Jadi di situ ada beberapa temen daftar, terus aku sendiri ya tertarik mas. Ya udah aku ikut. Menyelesaikan diklat, kita di luar kota selama 3 hari, ya syukur nggak ada apa-apa, lancar semua. Nah satu waktu itu mendekati ini tahun ajaran baru, mendekati tahun ajaran baru dan ada rapat kalau penyelenggaraan ospek ini kita harus nyusun kepengurusan panitia gitu. Nah aku dilibatkan sebagai tata tertib, keamanan istilahnya gitulah. Ya untuk memperingatkan mahasiswa yang terlambat atau nggak membawa atribut atau apa gitu. Ya atau calon mahasiswa yang rame gitu, untuk mendisiplinkan itu. Jadi ya udah kita sepakat karena tetap ospek itu selama 6 hari dan itu dibagi di 3 hari universitas dan 3 hari fakultas. Jadi kita sambil nunggu ospek universitas kelar, kita nyiapin bahan-bahannya.
bahan-bahan kayak dekor, ada perlengkapan apa gitu, apa bendera fakultas, logo atau apa gitu kan, kita siapin semua. Nah, akhirnya yang ditunggu tiba. Jadi sebelum besoknya itu ospek fakultas, nah malamnya itu kita prepare, kita set ruangan di salah satu bangsal, karena bangsal itu kan semacam hall gitu, jadi dibagi dibagi 3 bagian gitu. Nah, untuk fakultasku kebetulan dapat yang paling kanan, dan itu deket dengan gedung fakultasku sendiri, gedung fakultas bahasa gitu. Ya udah kita mulai start untuk dekor itu jam 7:30 karena menunggu suasana sepi dulu baru kita bisa leluasa untuk dekor. Ya udah aku datang jam 7-an Mas, pas itu. Ya udah ada beberapa senior, ada beberapa teman-teman angkatanku juga gitu. Ya udah kita plan ini yang dekor siapa-siapa aja gitu. Ya yang pertama aku kena juga kan, Ricky dulu, oke. Ini yang lain support ya, jadi kayak support nyiapin alatnya atau apa gitu, dekor. Sebagian juga untuk beli kopi, konsumsi gitu. Nah nggak terasa, aku dekor itu sampai jam 9:30 akhirnya udah gantian gitu, gantian sama teman angkatan. Nah iseng-iseng itu aku duduk di balkonnya. Jadi di pojok balkon keluar dari ruangan bangsal itu, kan itu nanti bangsalnya kan udah disekat gitu waktu dekor. Iya. Nah jadi aku keluar, langsung ambil pojok kiri itu ada kursi, ada 2 kursi lah. Ya udah aku selonjoran. Di bahasa Surabaya ini aku selonjoran, aku duduk-duduk di situ lah sambil melepas lelah gitu habis dekor gitu. Ya udah nyantai gitu, sambil menikmati suasana kampus yang ya lumayan hening pas itu. Nah pas waktu duduk di situ di pojok balkon bangsal itu ada temen ini, dulu temen SMA aku Mas, cuma karena dia masuk kampus lebih dulu, jadi setelah lulus dia masuk kampus. Nah sedangkan aku kan harus kerja dulu 1 tahun itu ya? Iya, telat 1 tahun. Jadi dia udah semester mau semester 5, aku masih baru mau semester 3 pas itu. Ya udah, nyapa lah dia, halo Rick, halo bro, gitu kan. Halo Do, namanya Edo kan. Iya ini lagi nyantai kah gitu. Iya lagi nyantai nih, habis dekor, mantuin senior sama teman-teman angkatan, teman-teman BEM fakultas untuk acara besok. Oh ya ini aku ini bawa adikku ini maba gitu. Kalau istilahnya anak-anak Surabaya atau anak-anak kampus sih titip. Biar dilindungin, titip adik, titip saudara. Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Ya udah aku kenalan sama adiknya. Itu kan sama adiknya Edo itu. Namanya Adi kalau nggak salah. Nah itu, Mas aku Adi gitu kan. Oh iya aku Ricky gitu. Mohon kerjasamanya Mas gini. Ya kerjasama, aku juga berharap kamu juga bisa patuh lah terhadap peraturan yang dibuat. Kan tadi udah dicatat kan waktu sebelum pulang ospek universitas apa aja yang disiapin. Ya udah, jangan telat, jangan bikin gaduh, bikin rusuh, bikin rame, udah pasti aman, aku bilang gitu. Karena itu juga adiknya temanku kan, aku juga nggak enak gitu. Ya udahlah, pas kita ngobrol temenku ternyata mbak kopi itu ya udah kita nikmatin lah bertiga gitu. Nah pas itu aku duduknya pertama kan aku bersandar di balkon situ. Terus ketika ada temanku, ya udah aku tiba-tiba kok aku lihat sana itu, lihat pandangan lurus ke depan itu, ke belakangnya temanku itu kan gelap gitu. Salah satu gedung bangsal itu kan ada yang ruangan apa ya, lampunya itu nggak pernah nyala Mas kalau malam itu. Karena nggak nyaman aja sih aku akhirnya. Sebentar aku tak pindah posisi duduk gitu. Loh kenapa? Enggak, aku ini kok pengen aja nikmatin angin dari lapangan depan bangsal itu kan ada lapangan yang ya lumayan luas, lapangan basket sama lapangan voli. Ya udah aku duduk gitu Mas, sambil ngadep ke arah lapangan gitu, duduk santai gitu sambil ngopi, ngerokok gitu. Temanku duduk di depanku, adiknya tetap berdiri gitu kan. Nah sambil tanganku aku giniin di balkonnya bangsal.
pas enak-enak duduk, tiba-tiba ada yang manggil, Mas. Jadi ada yang manggil itu, manggil nama aku sih. Ya, apa? Jadi manggilnya itu Ricky. Pertamanya gitu, tapi lama-lama yang kedua sama ketiga, jadi 3 kali aku dipanggil sama satu suara itu manggil. Yang kedua Ricky, yang ketiga Ricky, agak panjang terus senyap gitu. Jadi aku sendiri langsung gitu kan, tuh sempet diem aku, Mas. Sempet nge-freeze itu hampir mungkin 5 detik aku diem. Terus aku, karena aku sadar ada temanku sama adiknya, aku takutnya mereka lihat aku nge-freeze gitu akhirnya takut kan. Ya udah aku agak santai sih, agak pura-pura santai gitu kan. Jadi oh ya udah, ntar besok gimana ya, besok jangan telat ya, aku coba alihkan ke situ gitu, Mas. Ternyata mereka nge-freeze, Mas. Nge-freeze juga dia? Iya, jadi sempet lihat-lihatan gini. Kenapa? Aku bilang, kenapa gitu. Duh, masa nggak dengar kamu? Duh, ya krungu. Karena itu pas itu pakai bahasa Surabaya kan, Mas. Kok nggak krungu ah? Dari itu nang aku, krungu apa? Matamu, jenengmu lucu, ono sing nyeluk, Cuk. Deh, kan ya krungu ah. Refleks aku ngomong gitu, kamu ya denger ah. Terus adiknya bilang, Mas, namamu dipanggil, Mas, jenengmu diceluk, Mas. Sopo masih nyeluk, Mas? Jadi panik, mereka itu panik gitu, Mas. Ya apa iki? Terus akhirnya aku iseng, aku tahu arah suaranya kan dari mana. Jadi dari gedung, karena gedung fakultasku itu pertama lantai dasar, Mas. Lantai dasar, terus lantai 1, lantai 2. Nah, biasanya anak-anak nyebutnya yang lantai dasar itu lantai 1. Iya. Kembaliannya kayak gitu. Jadi yang paling atas itu di gedungku lantai 3. Itu ada toilet bebas sih. Cowok, cewek bisa. Cuma di toilet itu ada 3 ruangan. Jadi masuk ke toilet itu ada 3 pintu gitu. 3 pintu toilet. Nah, satu pintu ini memang ke gembok. Dari dulu aku tanya-tanya info senior pas waktu masih awal-awal masuk di jurusanku, aku tanya, ya memang itu dari dulu ke gembok gitu. Karena apa ya, desas-desusnya sih pernah ada yang bunuh diri di toilet itu. Mahasiswi, entah karena cinta atau hamil di luar nikah juga, desas-desusnya sih seperti itu. Jadi memang arah suaranya itu dari ruangan toilet di lantai 3 itu, dan akhirnya berdiri. Iya, merinding juga. Iya, inget. Jadi aku cerita ini pasti langsung flashback gitu, Mas. Kerasanya gitu. Jadi ya udah, aku pas itu langsung memutuskan untuk yaudah ayo masuk ke Bangsal aja, masuk ke ruangan untuk ospeknya fakultas. Udah nggak aman nih di sini, karena memang di kampusku itu ketika ada acara atau event-event tertentu kayak yudisium, wisuda, disnatalis atau ospek, itu memang aslinya nggak boleh nginep di kampus. Oh iya, Mas. Dan itu memang udah tradisi dari dulu-dulu, dari senior-senior angkatan-angkatan dulu sih. Mitosnya gitu ya? Mitosnya gitu. Jadi karena kita pas kejadian itu jam 10, yang aslinya udah harus clear area. Tapi karena kita masih belum selesai dekor, ya mau nggak mau harus standby. Cuma memang dikasih batasan sampai jam 12 malam. Sedangkan kejadian pas aku dipanggil nama aku itu sekitar jam hampir setengah 11. Jadi pas itu langsung, ayo masuk Bangsal. Aku seret, Mas, mereka. Jadi mereka masih debat. Loh, sopo sih nyeluk, sopo? Siapa yang manggil kan? Jojo, jangan-jangan ini gitu. Ini tuh maksudnya tanda kutip penghuninya gedung fakultas bahasa itu.
Aku langsung bilang, wis tak gak usah cangkem, nggak usah banyak cocot, wis ayo aman dulu, ini sudah nggak aman di sini. Ya udah aku seret ke bangsal. Udah di bangsal aku rame, jangan Riki, celuk ini gitu. Namanya Riki dipanggil tadi gini. Senior, salah satu senior tuh bilang ke aku, bener, iya mas, cuma nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apa? Ya bingung juga aku mas, cuma gimana lagi? Gitu. Iya ini kita udah terlalu malam sih di sini. Seniornya anak semester 7 kan nggak salah. Itu ngomong gitu ke aku. Ya udah, terus gimana mas? Ya udah kelarin dulu aja. Ntar kalau nggak kelar, kalau ini memang belum selesai malam ini, besok datang jam 5. Jadi sebelum maba masuk ke ruangan fakultas, ospek fakultas, kita selesaiin yang detail-detail yang kurang. Karena udah jam terlalu malam sih. Ini udah jam 11. Batasnya kita di kampus sebelum jam 12. Jadi ayo prepare dulu. Udah nggak shift ini. Jadi terus seniorku langsung koordinasi sama senior fakultas lain, karena di satu hal itu, satu bangsal itu ada 2 fakultas. Ada 2 fakultas lain juga sih mas, ekonomi sama sospol. Ya koordinasi, ternyata teman-teman dari ekonomi sama sospol itu juga ngerasain hal yang aneh ketika mereka dekor. Ya udah kita sepakat, oke, untuk tim fakultas yang ada di bangsal kita dekor lagi jam 4:30 atau jam 5 pagi. Karena memang suasana udah nggak kondusif dan mitos memang nggak boleh lebih dari jam 12 malam di kampus, nggak boleh nginep atau lama-lama standby di situ. Jadi karena diputuskan untuk ya udah bubar, proses dekorasi kita teruskan jam 4:30 pagi besok. Ya udah kita jalan lah, karena arah BEM fakultas itu di belakang toilet mas. Di belakang toilet yang tadi cewek manggil lagu itu, suara yang manggil lagu tadi, ya udah mau nggak mau kan. Cuma posisi kita balik ke BEM fakultas itu, ke ruangannya itu sekitar orang 7. Orang 7. Aku belakang sendiri. Jadi jalan lah kita. Nah, untuk menuju ke lantai 3 itu aslinya ada tangga di dalam gedung. Cuma karena posisinya udah malam jadi dikunci sama yang penjaga kampusnya. Akhirnya mau nggak mau kita lewat tangga darurat, mas. Tangga darurat itu pegangannya masih kayu, gitu. Masih tangga lama lah. Modelnya kayak bentuk tangganya itu lama gitu. Di sebelahnya itu ada, sebelah tangga darurat itu aslinya ada tangga yang pas di tengah itu muter gini. Tangganya spiralnya muter gini. Itu dari tackle, pegangannya juga tackle juga. Tapi kita karena lebih cepat dan kita pengen pulang cepet mas, akhirnya ya udah lewat tangga kayu gitu. Nah pas lewat tangga kayu kita menuju lantai 3 kan, posisiku belakang sendiri mas Idris. Nah pas menginjak lantai 3 udah kan senior di depanku, kita cek gini, pas posisi membelakangin arah toilet itu, membelakangin toilet itu, kuping ini ada yang niup. Kuping sini. Terus ada suara Riki gitu. Manggil lagi dia. Manggil. Ya udah langsung. Iya sempet shock sih pasti. Pengen lari, pengen. Cuma nggak enak sama yang lain ya. Iya. Apa nggak bisa sih. Kayak nge-freeze cuma nggak, antara nge-freeze nggak nge-freeze gitu. Jadi tetap jalan sambil aduh. Aku nyebut doa terus sih, terus doa terus gitu. Tuh. Jangan ganggu gitu. Aku di sini, jadi secara di batin, di hati itu aku refleks langsung ngomong, aku itu bantuin teman-teman buat besok acara ospek. Udah, jangan diganggu. Jangan ganggu yang lain. Wis, cukup aku aja malam ini. Jadi kayak aku semacam dialog, tapi itu secara nggak sadar, refleks aja mas. Saking apa ya, udah jengkel banget soalnya.
Bukan takut, ya antara takut, shock, marah, jengkel juga. Kalau manusia paling wis berani aku baku hantam langsung pukul-pukulan gitu. Iya. Kalau ngeprank gitu kan gimana ya? Ya nggak lucu gitu. Karena udah suasananya kayak gitu. Jadi ya udah sambil tetap ngoceh aku. Ngoceh di batinku itu aku ngoceh. Habis ngomongin gitu. Cok, ono ada aja malam ini. Cok, apa sih aku? Jadi aku sempet tanya di diriku sendiri itu, kenapa harus aku? Bingung kan? Bingung banget. Ya udah kita senior akhirnya pas itu langsung disadarkan oleh panggilan senior. Ayo, Rick. Mulai gak? Pulang gak? Dan itu aku sadar senior udah di depanku jauh. Aku masih di belakang. Diem. Lapo menengahin nang kono. Duh. Gak meneng, melaku. Ngapa nih meneng? Apa kamu diem gitu? Oh iya. Ayo, jangan kosong pikirannya. Diingetin lagi sama senior. Oh iya mas, sorry. Makasih aku agak jalan cepet, naruh peralatan, ambil tas, yaudah kita pulang. Di jalan ya udah masih kepikiran, cuma aku doa terus saja, doa. Pulang mau tidur ya mandi dulu, bersihin semua. Semoga nggak kebawa ke mimpi, aku takutnya itu sih mas. Kalau kebawa ke mimpi itu, karena sering aku baca-baca artikel atau lihat film atau ya pengalaman dari keluarga juga, biasanya kalau gitu kebawa ke mimpi gitu. Habis nemuin hal-hal yang aneh gitu biasanya kebawa ke mimpi. Tapi ya puji Tuhan, syukur enggak. Syukurnya enggak sih. Iya. Dan besok paginya jam 4:30, sekitar jam 4:30-an kita mulai lanjut lagi mas. Dekor lanjutin yang semalam yang sempet kita nggak bisa selesaikan. Dan syukur juga puji Tuhan acara ospek itu selama 3 hari itu lancar, nggak ada kendala. Ya ada kendala kayak pingsan atau apa ketika manajemen konflik ya biasa. Iya ya, istilahnya udah lancar, syukurlah. Sampai nggak kerasa pas itu aku sekitar semester 4 pada waktu itu lagi UAS. Masih ingat aku mata kuliahnya structure nggak salah. Itu kita di satu ruang kelas itu di lantai paling bawah, atau kita nyebutnya lantai nomor 1 gitu, deket parkiran. Nah itu ruang kelasnya agak besar mas, karena itu 2 kelas cuma dijadiin 1. Nah di tengah-tengah kelas itu ada kayak penyekatnya gitu, dan itu bisa dibuka bisa ditutup gitu. Nah pas itu kita di sisi kanannya itu buat ujian. Nah di sisi kirinya itu nggak ada yang ngisi kan, akhirnya dimatikan sama dosennya. Nah ya udah kita kerjain, aku sama temenku sama sahabat-sahabatku kita ngerjain UAS itu, structure itu ya kita kerjain pada umumnya lah. Dan itu ini nih ada kejadian yang aneh aslinya mas. Jadi waktu udah selesai ngerjain ujian, seperti biasa kan aku kalau ujian itu selalu cepet mas ngerjainnya. Ya syukur sih selalu cepet, tapi pura-pura ini belum selesai. Ngulur-ngulur waktu gitu kan, sambil lihat sekitar. Seperti biasa aku punya kebiasaan mengamati sekitar. Jadi aku lihat teman-teman gitu kan, lihat temanku kiri kanan gini, udah belum terus mari ya. Nah pas iseng secara nggak sengaja aku kok refleks itu pingin lihat bawah gitu, lihat ke lantai. Kan ada ini bangku kuliah itu kan berderet-deret gini toh mas. Nah itu ada sela-selanya sedikit gitu buat jalan gitu kan. Nah itu pas aku iseng lihat ke bawah ke lantai, loh kok ada rambut, dan itu rambut putih mas. Sedangkan aku lihat dosen, nggak mungkin juga dosenku pas itu berhijab gitu.
ya memang orangnya sepuh, cuma nggak seberapa sepuh, paling ya umur 45, 48 sekitar segituan. Dan ini rambutnya kayak umur 70, 80-an gitu. Iya. Itu cuma ada beberapa helai kok, Mas. Ada sekitar 5 helai. Cuma panjang memang, segini rambutnya. Itu sempat aku pegang, jadi sempat aku ambil gini. Wih, panjangnya gitu. Rambut disopo ya. Akhirnya aku taruh lah, karena dosen udah ngomong kurang 5 menit lagi yang sudah selesai harus dikumpulkan. Ya udah, aku buang rambutnya itu, lalu aku kasihkan temen kertas ujianku. Tolong dong kumpulin ke depan, malas berdiri, mager berdiri aku. Nah, sambil ngobrol sama temen kiri kananku, si Dio sama Steven, itu memang sahabat baik sih sama aku, Mas. Akhirnya si Steven ini tiba-tiba bilang, "Duh, lihat bawah, coba liatin bawah." Aku kok, nah di hatiku aku langsung gini, kok Steven bisa lihat juga, berarti ini bukan rambut biasa gitu. Karena aku udah pikiran aneh-aneh, Mas. Sejak aku lihat rambut itu, hati ini udah deg gitu. Apa? Nggak nyaman. Suasananya udah nggak nyaman kalau yang aku rasa pas itu. Nah, terus si Dio juga ngomong juga, "Loh, iya. Loh, kamu lihat juga?" "Iya." Dan ternyata, yaudah, kita lihat bawah gini. Akhirnya si Steven sama Dio ngomong gini, "Wah, ini seru ini." Aku bilang, seru apa gitu? Biasa aja lah. Jangan nantang atau jangan gitu. Jangan takabur, aku bilang gitu. Gak boleh, gak ilok. Kalau bahasa Surabayanya itu gak ilok. Terus kita akhirnya teman-teman udah pada pergi, dosen kita juga mau pergi, terus bilang, "Oh, habis ini kelas ini ya." Karena dosennya sama juga untuk kelas listening kalau nggak salah. Kelas terakhir itu di lab bahasa Inggris lantai 3. Itu dosen yang ngingetin, "Jangan lupa nanti Mas ini dimatikan lampunya." Kalau untuk ngunci kelas kan ada Pak penjaga itu biasanya ngunci. Yaudah, akhirnya kita bertiga itu masih duduk, terus ngobrol. Kita sepakat, oke, yuk challenge gitu. Ada tantangan gitu. Kita harus ngikutin rambut ini yang di bawah lantai itu. Karena semakin lama semakin banyak, Mas. Tercecer gitu berarti? Iya, jadi pertama kan aku lihat 5 helai gitu. 5 helai segini ya. Nah, itu pas itu terakhir kita lihat itu udah lebih dari 5 helai. Ambil kayak segempel gini. Jadi akhirnya aku sama Dio sama temanku Steven itu, ya udah kita challenge ya. Ini kalau kita lihat langsung noleh ke kiri langsung, itu nggak akan kelihatan. Karena si Steven ini orangnya juga peka, mengerti soal gitu-gituan lah, soal makhluk astral apa dimensi lain gitu. Dio juga sebaliknya, sedangkan aku nggak tahu aku bisa atau enggak gitu. Karena fenomena yang aku alami sampai sekarang itu, aku masih menganggap ya memang lagi sial aja atau memang ya waktunya kelihatan gitu. Akhirnya kita bertiga sepakat, ya udah kita liatin rambut yang di bawah itu, kita terus ngikutin. Jadi itu rambut itu ini Mas Idris bercecer gitu. Cuma semakin lama kok agak gempel gitu, agak ngerumpel. Semakin banyak gitu. Iya, semakin banyak dan semakin agak tebel gitu. Ya udah, oke. Akhirnya kita bertiga ngitung 1, 2, 3, yuk. Nah, pas kita mandangi gini, kita ikutin alur rambutnya sampai ke pojok ruangan yang nggak dipakai buat ujian, ruangan yang gelap itu. Nah, itu ada satu sosok. Iya, satu sosok ini Mas, bener aku masih inget. Jadi orangnya itu agak gini, sambil nyisir. Orangnya agak tinggi, terus rambutnya putih, kulitnya juga putih, karena dari pinggir jadi gini. Cuma nggak bersuara Mas, cuma gini aja.
pas kita lihat itu, aduh, gitu. Refleks temen gue, cuk, asu ya, ngumpat dengan logat basa Surabaya metu, cuk, asu gatel, betul, ayo lari. Tapi dia nggak bersuara apa-apa. Dia nggak bersuara, nggak lihat, cuma gini aja. Oh Pak, nyisirnya pakai tangannya berarti? Iya, pakai tangan, agak nyamping gini. Dia ngadepnya ke tembok, Mas. Nah, kita pas di posisi sana. Bajunya mungkin pakai apa? Kayak gaun putih gitu. Putih warnanya berarti? Putih, cuma nggak putih yang gaun apa? Ada kayak ini sih. Renda-rendanya? Renda, enggak. Posisi gaunnya nggak rapi sih, Mas. Oh. Nggak kayak gaun-gaun pada umumnya sih. Cuma putih. Aku lihat itu putih. Teman-temanku juga. Putih. Nah, terus ya udah kita pergi dari kelas. Kita lupa matikan lampu. Sudah nggak ingat apa-apa. Yang penting kita ngajar kelas ujian berikutnya, itu listening. Ya udah. Sambil agak ngos-ngosan. Kita masih debat, Mas. Kamu lihat. Iya, aku ya lihat gitu. Aku ya delok. Ya wis temenan iku berani. Ya itu hal itu beneran. Percaya nggak percaya itu beneran gitu. Ya udahlah, wis persetan lah, wis gak ngurus. Nggak mikirin lah. Biarin yang lalu, yes, biar berlalu gitu. Ya udah kita nyiapin mental kita buat ujian listening, Mas. Jam terakhir itu sekitar jam 8-an kita masuk lab itu. 8 malam ya? 8 malam. Jadi pas semester 4 itu sebagian kelas kita ada di kelas pagi, sebagian ada di kelas malam. Karena ya kita nggak punya kegiatan apa-apa pas itu. Ya udah kita masuk kelas terakhir, jam terakhir, yaitu listening di lab. Pertama sih seperti biasa, Mas. Seperti biasa. Jadi kita duduk, ya udah ambil headphone, kita dengerin materinya, kita tanya jawab dengan dosen, beraudiensi, terus berinteraksi dengan teman-teman, si A jawabannya apa, nanggepin dari dosen pertanyaan apa soal ujian, karena itu memang listening kan. Itu mata kuliah sampai hampir jam 9. Sesuai jadwal itu jam 9 sudah harus selesai mata kuliah. Jadi sekitar jam 9 kurang 10 anak-anak udah menyelesaikan presensi kehadiran. Nah, ketika saya udah tanda tangan presensi kehadiran saya di UAS itu, saya secara nggak langsung itu mata saya kan habis nulis presensi tanda tangan terus ngasihkan ke temen. Ketika mau ngelepas headphone itu saya lihat beberapa helai rambut yang sama seperti di bawah itu ada di meja lab saya. Dan ukurannya sama segini, cuma agak kusut gitu. Secara nggak sadar juga saya ambil rambutnya. Saya kayak agak remes gini. Sama nggak kayak yang tadi, yang saya sentuh dulu, yang saya sentuh tadi di bawah itu. Tipis-tipisnya, terus panjangnya sama. Nah, itu akhirnya ya udah saya taruh lagi rambutnya. Di hati itu saya cuma aduh ya Tuhan gitu aja. Jujur saya nggak doa pas itu. Maksudnya setelah kejadian itu sebagai flashback sebentar, ketika kita debat itu di dalam hati saya masih nggak melakukan doa atau apa. Seharusnya itu yang harus saya lakukan ya setelah bertemu seperti itu ya saya minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul. Akhirnya satu ketika kelas berakhir, ujian berakhir, kita pulang, Mas. Ya udah, biasanya kita itu kalau pulang itu ngopi-ngopi dulu di depan kampus gitu kan. Entah pas malam itu kita udah capek secara fisik maupun secara mental, secara pikiran juga, habis ngadepin ujian dan melihat sesuatu itu yang nggak masuk di nalar kita sebagai mahasiswa. Ya udah kita memutuskan untuk ya udah ngopinya atau nongkrongnya besok aja gitu.
Oke, ketemu besok ya udah pulang mas. Nah pas pulang seperti biasa aku ketika habis keluar itu biasanya mandi bersih gitu kan mas. Ya udah pas itu karena aku kecapean, aku habis ngadepin kejadian yang ganjil kayak gitu, terus menghadapin ujian dan waktu yang padat juga, ya udah aku langsung tidur. Pas tidur itu ya seperti biasa tidur, aku miring gini mas, tidur. Selang berapa waktu itu kok di punggung itu ada ini mas, kayak apa ya, kalau bahasa Surabayanya itu ada yang ngerayangi, ada yang nyentuh, ngelus gitu ya, ngelus. Tapi elusannya itu lebih ke apa ya, bukan ngelus halus, ngukur mungkin. Iya, jadi kayak pakai kuku gitu. Pertamanya kerasanya aku pikir aduh sial nih kecoa gitu. Mungkin kecoa yang ngerambat gitu kan. Iseng tanganku gini mas, jadi pas posisi miring gini aku iseng tanganku gini, duh tangan mas, dingin gitu. Cuma aku tok ini tangan, sampean pegang itu, tak pegang tangan ini. Pelan-pelan aku langsung lepasin. Tapi rasa megangnya sampean itu gimana? Tekstur tangannya itu seperti manusia, tangan manusia, cuma dingin. Ada kukunya mungkin. Aku pas itu pegang pas bagian ini. Oh, gini. Jadi pas cek gini, kaget. Aku langsung shock. Kok anyep? Dan ini tangan. Terus aku lepas pelan-pelan mas. Lepas pelan-pelan. Ini masih posisi miring gini aku. Di hati ini masih balik gak, lihat nggak. Cuma akhirnya aku beranikan diri mas untuk melihat. Terus pas aku beranikan diri untuk melihat gini, itu siapa? Ya wujudnya seperti orang yang nyisir itu tadi, cuma kelihatan jelas mas. Mukanya gimana mas? Mukanya itu kayak nenek sihir. Hidungnya panjang cuma bengkok, matanya hitam, terus giginya itu runcing. Taring semua, hitam, dan kukunya segini mas. Tapi yang tadi yang nyentuh aku nggaruk gini tuh kukunya. Tapi pas aku pegang itu dia agak mundurin gini, jadi kena pas pergelangan tangannya itu. Iya merinding mas. Ya jadi apa? Enggak ketawa. Dia ketawa. Aduh. Keluar, aku kelihatan semua giginya, gigi taringnya, semua taring hitam gitu. Ya apa ketawa? Oh gitu ya. Aku langsung balik lagi mas. Ketika itu aku doa langsung. Aku doa sambil doa aku mencoba membalikkan badanku gini lagi, cuma nggak bisa. Dan si makhluk ini masih ketawa gitu sambil gini gitu. Nah aku pertama nggak bisa, kedua gini masih berat. Akhirnya aku teriak, aku doa di hati sambil teriak di hati karena udah nggak bisa ngomong. Nge-freeze aku, mulutku nge-freeze, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngutuk. Langsung bangun. Seketika itu langsung bangun. Pas ketika balik gini langsung bangun, keringet dingin, posisi merinding. Dan dia sudah nggak ada. Nggak ada. Cuma aku di kamar dengan posisi yang bangun itu, duduk itu, bangun aku. Langsung aku lari mas. Aku lari dari kamar keluar. Aku gedor pintunya kamarnya kakek. Karena kakek kan apa ya mas, punya sesuatu, mungkin turunan agak peka kalau kakek. Aku gedor, terus kakek bangun sambil marahin aku. Aku nyebutnya kakek ini opung karena
orang Batak, mamaku orang Batak gitu. Ada apa Rik? Malam-malam kok gedor-gedor pintunya opung gitu. Enggak Pung, aku ini apa tadi ini ada yang garuk ini, jadi aku sambil kayak gagap gitu, masih bingung, masih shock. Yuk minum air putih dulu sana, minum. Udah tenang, udah Bung, udah Bung. Ya udah kamu tidur di atas sama ommu sama adikmu, baca doa, buka Alkitab karena saya Kristen Mas. Jadi sama almarhum sekarang udah meninggal opung saya, baca Alkitab, ya udah kamu doa sampai kamu merasa nyaman. Ya udah sana, jangan tidur di kamarmu dulu. Malam ini jangan tidur di kamarmu dulu, karena kamarku kan ada di depan yang kejadian itu. Iya. Jadi aku naik ke lantai 2, aku nggak tidur, cuma aku doa, baca Alkitab. Ya jujur aku pas itu akhir-akhir itu memang jarang untuk merenung, punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk mengkusyukkan diri dengan Sang Pencipta itu. Memang jujur aku pas itu nggak ada waktu buat itu. Bukan nggak ada waktu, mungkin males. Ya itu kebodohan saya. Nah itu ya udah aku baca doa apa yang bisa ku hafalin, aku baca firman. Nah itu di jendela lantai atas itu kan kayak model krepek gini Mas. Iya. Jadi tek gini kan, krek gini. Iya, nah itu lagi buka. Nah itu kelihatan bayangan di bawah itu ada yang mondar mandir. Seliweran gitu. Cuma cepet Mas, set gitu. Nah aku pas lihat gini, kan krepeknya gini. Yes tetep baca sampai nggak kerasa aku tidur. Nah, besok paginya Om atau Pak D saya itu datang, adiknya Mama. Om, lebih tepatnya Om saya dari domisilinya di Sidoarjo. Itu datang ke rumah. Nah, padahal aku baru mau ngabari dan belum ngabarin Omku soal kejadian ganjil semalam. Karena memang beliau bisa. Iya. Dalam tanda kutip soal gitu-gitu beliau bisa. Nah itu Om datang ke rumah terus langsung nyeramain aku. Kamu kenapa? Semalam itu kamu kenapa? Kayak agak marah. Loh, kok tahu? Aku biasanya manggilnya Meng. Kok tahu Meng? Ya iyalah. Aku kerasa gitu. Dari mana kamu semalam? Ya dari kuliah, kampus. Kemarin kan ada ujian aku. Pas ujian ngapain? Ya itu aku ngeliat rambut dulu itu, terus sama temenku kita challenge lihat gini, lihat tapi ngikutin rambutnya itu sampai lihat sosok itu. Kamu itu mesti suka ngeremehkan, takutan aja katanya gitu kamu buat challenge sama temen-temenmu gitu. Jangan nggak tahu Meng, namanya penasaran apa. Terus itu kok bisa diikuti aku gitu. Aku juga cerita soal kejadian di lab. Terus aku tanya kok bisa diikutin, katanya padahal kan pikirku udah selesai di lab itu ya udah gitu. Tapi kenapa kok diikutin sampai tidur, sampai digoda gitu. Iya. Nah itu akhirnya Omku ngomong, iya soalnya kamu takut. Kamu takut, posisi kamu juga lemah karena lagi ujian, pikiran terkuras, itu pengaruh ke fisikmu. Lagi down, semuanya lagi down, dan itu mereka itu gampang. Kalau kita down, gampang masuknya ya. Mereka itu gampang menyalurkan energinya. Dan kemungkinan terburuk adalah kemasukan atau kerasukan. Tapi karena dia nggak bisa masuk ke kamu, ya akhirnya cuma nempel. Nempel kayak perangko gitu. Nah itu kenapa nggak bisa kerasukan? Akhirnya aku
kasih tahu sama Om soal sejarahnya keluarga itu gimana gitu. Dan aku masih kaget aja Mas gitu. Oh ya kalau dibilang indigo ya bukan, tapi ya lebih ke tingkat kepekaan aja yang lebih tinggi daripada orang lain gitu, daripada teman-teman seusiaku itu. Memang dari dulu kayak contoh kayak suka mengamati lingkungan, contoh kecilnya, cuma ngelihat enggak bisa sebenarnya. Cuma kerasa kayak ada perubahan suasana, perubahan suhu, terus bau-bau yang nggak normal, nggak bisa kita nalar itu. Iya, betul. Cuma pas itu aku nggak tahu gitu Mas, nggak tahu kalau ternyata itu tanda-tanda dari energi kita sama dimensinya mereka itu nge-clash, lagi bertemu gitu. Terus Om bilang, iya kamu kesalahanmu itu juga satu, ketika kamu ketemu gitu kamu nggak doa. Seharusnya kamu berdoa, karena di mana saja, dimanapun kamu berada, itu mereka ada. Iya, betul. Kalau kita menyangkal mereka, berarti kita menyangkal Tuhan juga. Karena semuanya ada, yang baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan sebagai jaga-jaga ya itu doamu. Itu kenapa kamu lupakan doa sesuai ajaran yang saya terima dan saya imani, Mas, yaitu ajaran ada di Injil doa Bapa kami. Itu biasanya saya doakan. Jadi nggak pakai doa yang lain-lain, Mas. Kayak mungkin teman saya yang Muslim si Dio itu ya biasa Al-Fatihah atau ayat kursi, ya bersama seperti itulah doanya, fungsinya. Jadi sebagai perlindungan kita dan minta tolong sama Tuhan untuk sesuatu yang tidak bisa kita hadapin. Sepakat Mas, dengan nalar. Berarti pada intinya hikmah yang bisa diambil dari cerita sampean tadi itu, yang pertama kita memang saling berdampingan ya, antara makhluk yang nyata maupun tidak nyata. Yang kedua, dimanapun itu kita seyogyanya ya berdoa lah ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang terakhir mungkin kita harus lebih mendekatkan diri lagi Mas, mungkin ya kepada Sang Pencipta, mungkin seperti itu. Iya benar. Apapun alasannya, entah itu kesibukan kita atau aktivitas, entah itu kerja, entah itu kita di studio berkarya atau bersosial, ya seyogyanya jangan lupa sempatkan waktu sedikit untuk Sang Pencipta. Itu aja Mas. Sepakat sekali. Itu untuk dari pengalaman yang bisa saya ambil dari pengalaman saya. Iya, luar biasa sekali Mas Riki untuk pengalamannya. Syukur puji Tuhan. Iya. Wah, sangat banyak sekali lah yang bisa diambil dari pengalamannya Mas Riki. Iya. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman yang lagi melihat ini bisa mengambil hikmah ya. Iya. Meskipun di suatu kampus itu ada suatu penunggunya ya, istilahnya itu sudah biasa ya. Sudah biasa lah, tidak usah terlalu dianggap wah itu suatu hal yang menakutkan apa seperti itu ya. Gitu. Istilahnya dibikin santai lah. Bikin gitu. santai aja. Ya udah Mas Riki, terima kasih atas sharing-sharingnya dan ceritanya. Makasih Mas Idris juga udah ngundang saya. Kita juga terima kasih. Ya kalau gitu mungkin lain waktu kita sambung lagi untuk ngobrol-ngobrol hal-hal lainnya ya. Siap Mas Idris. Iya, oke. Terima kasih Mas Riki ya. Sampai jumpa lagi. Oke. Ketemu lagi. Sukses selalu untuk rapper-rappernya gitu. Makasih Mas.